Oh iya Irsyad, maksudnya Ian rekam. Udah. Iya. Udah muncul belum? Ya udah. Udah ya. Udah ya, diam ya. Lainnya dinonaktifkan dulu. Yang pakai suara mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga Ngomongnya teman-teman yang semua cepet, dalam... Ya. Nggak usah diputus dulu Mas Yan. Ini soalnya direkam ini. Iya. Selamat sore. Semoga teman dalam keadaan sehat semua. Langsung saja. Ini kita dari program kelompok 3 biar rekamnya juga nggak lama-lama dan kuotanya juga nggak habis banyak. Langsung saja. Kita dari kelompok 3 mata kuliah monitoring evaluasi kebijakan akan mereview jurnal ya tentang Prodadiksa, program pemberdayaan difabel Daksa menuju Hutan BKD. Jadi kurang lebihnya di Jakarta dulu, setelah Yogyakarta terkena bencana gempa bumi, tugasnya adalah melakukan recovery ini. Nah, ini belum tuntas ya recovery ini, dan salah satu imbasnya adalah adanya tunadaksa. Tunadaksa itu adalah orang berkebutuhan khusus mentalnya, jadi pergerakannya terbatas karena keterbatasan itu. Jadi langsung saja entar program ini akan kita dibahas oleh teman-teman saya. Langsung saja ke pendahuluan. Mas Ian mungkin bisa memberi pendahuluan pertama. Terima kasih. Saya serahkan. Cepat-cepat dah, nggak usah lama-lama. Ini Rahma belum masuk ya? Rahma belum masuk. Ya, keluar lagi. Ya udah langsung aja. Oke, saya akan membacakan tentang pendahuluan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa Yogyakarta termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana alam yang berpotensi mengakibatkan kecacatan bagi para korban. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Provinsi DIY termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 165. Dalam jurnal tersebut menunjukkan indeks risiko bencana di setiap kabupaten atau kota madya di DIY. Setelah 9 tahun pasca gempa bumi yang terjadi di DIY atau Yogyakarta, hingga sekarang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan recovery. Nah, gempa itu terjadi pada tahun 2006. Nah, korban selamat ini sekarang tergolong menjadi difabel Daksa. Data Dinas Sosial Kabupaten Bantul menunjukkan jumlah difabel Daksa akibat gempa bumi adalah 890 orang dengan kondisi yang bervariasi. Adapun jumlah difabel Daksa keseluruhan di Kabupaten Bantul berjumlah 2.236 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak yang tersebar di 17 kecamatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan demi kemajuan dan kelayakan hidupnya. Berbagai macam bentuk pelatihan dan pendampingan telah dilakukan oleh Persatuan Bangkit Bersama atau bisa disingkat PBB. Di antaranya pelatihan manajemen bencana, pelatihan pengelasan, pelatihan pembuatan dan reparasi kursi roda, modifikasi motor untuk difabel Daksa, serta produksi meja dan kursi dari anyaman bambu dalam skala kecil untuk kafe. Hanya saja hingga tahun 2015 ini para difabel Daksa perlu membutuhkan berbagai macam keterampilan tambahan, antara lain penggunaan teknologi informasi dan media sosial untuk jual beli online, termasuk pemasaran produk, pelatihan soft skill untuk difabel, serta pelatihan menjahit. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Prodadisa adalah singkatan dari Program Pemberdayaan Difabel Daksa, menuju percontohan Balai Kerja Difabel untuk meningkatkan kemandirian dan life skill, merupakan sebuah program yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan difabel Daksa. Program pemberdayaan ini akan bermitra dengan Paguyuban Bangkit Bersama dan stakeholder lainnya yang merupakan organisasi difabel Daksa sebagai wadah berkomunikasi dan meningkatkan kemandirian mereka. Jadi ini jurnal dibuat pada tahun 2015. 2006 adalah gempa, berarti sekitar beberapa tahun kemudian setelah gempa. 9 tahun ya. 9 tahun berarti. Ya.
Setelah Oke. itu, oke, next. Lanjut, selanjutnya teman-teman yang bertugas untuk memaparkan sebenarnya apa sih tujuan dari Prodadisa ini, Oke, tujuan programnya, Prodadisa Masih. masih saya. Oh ya, ya. Kita bisa lihat poin-poinnya di sini. Tujuan Prodadisa ada 4, namun nanti akan ada di pembahasan atau isi dari jurnal tersebut. Nah, di sini tujuan pertama itu meningkatkan kemampuan difabel Daksa anggota PBB dalam hal manajemen SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, membentuk masyarakat difabel yang mandiri dalam berwirausaha. Yang ketiga, memberikan pelatihan teknologi informasi kepada anggota. Dan yang keempat, memberikan pelatihan menjahit dan produksi produk jahit yang marketable. Ya, sekian. Berarti tujuan utamanya dari Prodadisa adalah untuk membangun SDM dari tuna daksa ya, kurang lebih seperti itu Mas Yan? Ya, benar. Oke. Jadi daksa itu orang yang terkena bencana Keterbatasan. dan akhirnya dia harus kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Artinya Seperti misalnya cacat. Oh, ya. Oke. Dan cacat itu disebabkan oleh bencana itu, bukan karena bawaan dari lahir. Oke, mantap. Iya, benar. Kemudian selanjutnya Mbak Nurul mungkin melanjutkan presentasinya. Terima kasih atas waktunya Mas Irsyad. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar sangat jelas. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna difabel. Kata difabel merupakan kepanjangan dari different abilities atau perbedaan kemampuan. Kata ini juga dianggap term atau istilah baru yang digagas untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Nah, istilah ini sebenarnya dicetuskan pertama kali oleh aktivis-aktivis NGO dan banyak digunakan oleh organisasi-organisasi dan gerakan difabel di seputaran Yogyakarta dan Jawa Tengah. Meskipun sampai saat ini penggunaan istilah difabel masih menjadi perdebatan, baik dari aktivis atau organisasi difabel maupun dari pemerintah sendiri. Sehingga istilah ini dibedakan menjadi penyandang disabilitas. Dalam buku desain pembelajaran sensitif difabel, dijelaskan bahwa istilah difabel atau different abilities atau bisa juga disebut differently able yang diartikan berbeda kemampuan. Mengacu pada istilah people with disabilities, disable, atau dalam bahasa Indonesia berarti penyandang cacat. Nah, difabel yang dimaksud dalam Prodadisa ini adalah para difabel yang menjadi dampingan dalam lembaga PBB DIY, yakni difabel daksa. Mereka merupakan manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda dan kepribadian yang berbeda, sehingga dalam proses pemberdayaannya nanti akan memiliki tahapan yang membuat difabel daksa ini berdaya sesuai potensi dalam dirinya dan dukungan lingkungan atau aksesibilitas lingkungannya. Lalu, selanjutnya, makna pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut empowerment berasal dari kata power atau kekuasaan dan keberdayaan. Nah, tetapi menurut Ive dan Tesorisro pada 2008 mengatakan kekuasaan sebenarnya bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit saja, tetapi melainkan kekuasaan atau penguasaan seseorang terhadap beberapa poinnya. Yang pertama ada pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup. Lalu yang kedua, ada menentukan kebutuhan aspirasinya. Yang ketiga, kemampuan menyumbangkan ide atau gagasan secara bebas tanpa paksaan. Lalu yang keempat, ada kemampuan menjangkau lembaga kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial. Nah, pemberdayaan difabel daksa dalam program Prodadisa ini bertujuan untuk menciptakan suasana, kondisi, serta iklim yang memungkinkan difabel daksa untuk berkembang dan berperan aktif nantinya dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan. Sekaligus,
nantinya membentuk individu dan masyarakat difabel daksa menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Mbak Alvina. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nurul. Selanjutnya yaitu strategi dan pola pemberdayaan difabel. Strategi dalam memberdayakan kaum difabel merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama, yakni membuat difabel berdaya. Di antaranya, mohon maaf, ini ada yang kelewatan. Sebelum masuk ke strategi ini ada kelompok lemah dan ketidakberdayaan. Yang pertama yakni ada kelompok lemah secara struktural, baik secara gender, kelas, maupun etnis. Yang kedua adalah kelompok lemah seperti lanjut usia, anak-anak, dan remaja, kelompok difabel atau penyandang cacat, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelompok lemah secara personal, yakni yang mengalami masalah pribadi dan keluarga. Selanjutnya yaitu ada orang yang mengalami ketidakberdayaan, yakni masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lansia, dan difabel. Dan selanjutnya ini baru masuk ke strategi dan pola pemberdayaan difabel. Di antaranya strategi dan pola pemberdayaan difabel adalah yang pertama, pemihakan terhadap kaum difabel, yakni upaya pemberdayaan ini harus terarah atau targeted. Yakni pemberdayaan tersebut harus terfokus pada satu titik, yaitu terhadap difabel daksa. Yang kedua adalah dilaksanakan langsung dengan mengikut sertakan masyarakat yang menjadi dampingan. Hal ini penting dilakukan karena supaya lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui lebih dalam potensi dan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan pendekatan kelompok. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, jadi biar pikiran kita nggak terombang-ambing ya, maksudnya kemana-mana. Saya sederhanakan dulu sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Jadi Mas Ian tadi menjelaskan program ini. Kenapa program ini kemudian berlanjut? Kenapa program ini ada? Kemudian apa aja tujuannya? Siapa objek daripada program ini? Dan kemudian Mas Ian menjelaskan tadi tujuan utamanya adalah terhadap tunadaksa yang terdampak dari bencana alam dulu. Jadi ini sebenarnya adalah pekerjaan PR yang belum selesai dari tahun-tahun dulu. Kita bandingkan saja bencana itu 2006, jurnal ini dibuat tahun 2015 dan itu masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jakarta. Nah, kemudian program ini adalah bentuk tanggung jawab daripada pemerintah Jakarta. Nah, kemudian dilanjutkan tadi oleh Mbak Nur Alfia menjelaskan makna difabel atau makna tunadaksa yang dijelaskan dalam jurnal. Nah, kita akan mereview jurnal. Jurnal ini mereview bagaimana program Prodadiksa tadi. Nah, kemudian Mbak Nur Alfia menjelaskan difabel apa menurut jurnal itu, dan Mbak Alvina menjelaskan bagaimana kemudian pemberdayaan difabel menurut jurnal itu tadi. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ivani ya, menjelaskan tentang proses pemberdayaan dalam Prodadiksa. Mbak Ivani? Maaf Irsyad, saya menjelaskan tentang asesmen. Oh ya. Rista Berarti dulu. Rista. Maksud saya Rista. Saya keinget Mbak Ivani terus jadi Mbak Nia Rista saya serahkan. Monggo. Screen-nya bisa diganti dulu. Oke.
Nah, yang baik selanjutnya yaitu proses pemberdayaan dalam roda desa. Yang pertama yaitu penyiapan tugas ya. Nah, pada tahap ini hal penting yang dilakukan oleh penulis adalah menyamakan persepsi anggota tim. Nah, ketiga penulis itu memiliki latar belakang pendidikan dan menjadi pengajar pada disiplin ilmu yang berbeda, tetapi tidak menjadi penghalang dalam menyamakan persepsi mereka. Nah, tahap-tahap yang penulis lakukan diantaranya yaitu yang pertama, mereka membuat jadwal pengabdian. Nah, jadwal pengabdian disusun berdasarkan asesmen kesediaan subjek dampingan, narasumber, dan penulis. Pelatihan di sana dilakukan sebanyak 14 kali, asesmen sebanyak 1 kali, dan evaluasi 1 kali. Sehingga masing-masing dari penulis itu mendapatkan jadwal untuk mendampingi peserta sebagai pendamping sebanyak 6 kali di lapangan. Selain itu, penulis juga membagi tugas untuk membuat modul dari narasumber. Jadi, ketika penulis juga mempunyai tugas menghubungi narasumber dengan pembagian tugas masing-masing menghubungi satu pembicara. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan lapangan. Yang pertama, studi kelayakan daerah sasaran. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak menetap di sekretariat dan keliling di salah satu balai desa di 17 kecamatan tersebut. Anggota paguyuban Panjit Bersama menggunakan motor modifikasi bagi pengguna kursi roda. Kemudian yang kedua yaitu mengurus perizinan. Karena penulis dan anggota paguyuban Panjit Bersama itu sudah dikenal, sehingga langsung dilakukan implementasi program langsung. Aturan yang tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga paguyuban Panjit Bersama, keputusan diambil itu melalui musyawarah anggota, sehingga tidak perlu melibatkan pihak atau instansi dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin kontak dengan tokoh informal. Nah, di sini mereka dapat melalui telepon, SMS, WA, dan hadir dalam setiap pertemuan bulanan yang diselenggarakan paguyuban. Kemudian yang terakhir yaitu menjalin kontak dengan masyarakat dampingan. Nah, cara ini itu bisa dilakukan seperti yang nomor 3 tadi, yaitu datang ke acara atau pengajian adalah cara yang paling efektif untuk menjalankan keakraban dengan masyarakat dampingan. Sudah. Ya, langsung saja biar kuota yang nggak banyak-banyak habis. Mbak Evani, asesmennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan asesmen yang pertama yaitu identifikasi masalah berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas. Nah, jenis kelamin ini berdasarkan komposisi dari jenis kelamin anggota tidak ada pembedaan dan menerima semua anggota di PBB ini dan tidak berdasarkan pada jenis kelamin. Yang kedua, jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang dialami oleh anggota semua disebabkan peristiwa gempa pada tahun 2006, yaitu paraplegia dan daksa kaki. Sama-sama berjumlah 16 orang, yang sebagian besar belum bekerja dan sebagainya serabutan. Perlu ada tindak lanjut mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi dengan mengadakan pelatihan yang bertahap dan berkelanjutan. Pelatihan harus sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh anggota di PBB. Kemudian yaitu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, keikutsertaan dalam organisasi. Keaktifan anggota merupakan potensi dalam melakukan upaya pemberdayaan. Pelatihan yang dilakukan kepada orang yang aktif dalam berorganisasi adalah kemudahan dalam melakukan komunikasi, manajemen, kesepakatan waktu dalam pelatihan. Yang kedua, alat transportasi yang dimiliki. Semua anggota di PBB ini memiliki alat transportasi untuk melakukan aktivitas. Alat transportasi modifikasi ini memberikan kemudahan bagi difabel untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga, penggunaan telepon seluler. Smartphone dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan berjualan melalui toko online, karena toko online merupakan hal yang sedang menjadi idola di kalangan masyarakat, karena kemudahan transaksi yaitu orang-orang bisa dampingan
Pertama, pengetahuan tentang disabilitas, yaitu hampir seluruh anggota memahami makna disabilitas, berarti bahwa anggota sudah memahami akan diri mereka dan mereka sadar akan kelebihan dan kekurangan. Kemudian pelatihan yang diinginkan yaitu yang dipilih dan menjadi kebutuhan anggota adalah pelatihan menjahit 12 orang dan pelatihan toko online 620 orang. Kemudian jadwal pelatihan dipilih seminggu 3 kali untuk masing-masing. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan. Ini mungkin dijelaskan oleh anggota yang lain. Ya, Pembagian. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Proses pemberdayaan ya. Siapa yang bertugas ini? Langsung saja. Rahma, Maksudnya itu pelaksanaan, Mas Irsyad, itu maksudnya pelaksanaan, bukan proses. Oh, pelaksanaan pemberdayaan. Oh iya. Iya, Mbak Alvina Oke, mungkin siap. bisa diedit sekalian. Jadi. Ya Allah. Gimana Mas Ian? Mbak Rama. Ya, untuk bagian proses pemberdayaan Rahma ya. Ya. Pelaksanaan. Ya, mirip-mirip sih. Iya benar ya? Iya, benar. Ya. Sebentar, kedengaran nggak suaranya? Susah. Atau Oke, ya untuk Mas, bagian pelaksanaan pemberdayaan akan dibacakan oleh Rahma Afni Ardiani yang tidak bisa masuk ke dalam Zoom meeting, jadi dia hanya mengirimkan suara audionya untuk dibacakan presentasi bagian pelaksanaan pemberdayaan. Oke, siap. Untuk Mbak Rahma, saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Ivani atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan antara lain penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan penyadaran dilakukan dengan membentuk konsep diri yang positif atau menyingkirkan mental block melalui pelatihan pembentukan konsep diri atau motivasi diri dan mengenal potensi diri. Yang kedua, proses pengkapasitasan dan pendayaan dengan melakukan kegiatan partisipasif melalui pelatihan membuat toko online dan pelatihan menjahit. Dalam pelaksanaan Prodadisa, tim peneliti melakukan engagement atau pelamaran untuk mengenal masyarakat terdekat di luar. Wah, harus keluar ini ya. Meetingnya harus limit ini, makanya tadi nggak usah kelamaan. Gimana atau ya? Gimana enaknya? Ya udah. Apa sesi keduanya nanti ya? Habis maghrib. Nanti. Iya, betul. Maghrib aja. Udah. Biar enak. Habis maghrib ya. Ini baru lama ya. Di sini udah jam 6 soalnya. Ya udah habis maghrib. Oke. Ya dah. Oke. Ya. Lanjut ntar ya. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Salam. Salam.